Mas Ai, GP Ansor yang pasti kita akui banyak tekanan ya dari luar. Ya. Salah satunya betul. dampak pilpres ya. Ya, betul. Sampai hari waktu itu kita mengusung Pak Bursa Sarnobi dengan Pak Farhan Berza. Ya, belum berhasil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Mas Ai, di samping saya ada seorang yang luar biasa ya, masih muda, cerdas, dan banyak yang ngomong ini calon pemimpin masa depan jadi Kabupaten Lahat. Bukan aku yang ngomong Mas, banyak yang ngomong. Dia adalah Ahmad Sahari Kurnianto, biasa sehari-harinya dipanggil Mas Ai. Di usianya yang masih tergolong muda, dia sudah menjadi ketua GP Ansor ya, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, terus aktif di politik juga. Iya, betul. Sebagai sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa PKB, katanya Caimin. Ya. Siap, betul. Ya, Gus Ami sekarang. Udah ya? Ya, Gus Ami. Mas Ai ini kemarin kita sempat podcast juga salah satu tokoh pemuda lah ya. Siap, siap. Bang Epra Laldi. Saat nyebut nama Ahmad Sahari Kurnianto, dia yang terlintas di pikirannya guru ya. Guru siap. Walaupun jarang bertatap muka, tapi menurutnya Mas Ai ini guru. Siap, siap. Baca dari ya. bukunya. Siap. Pernah bikin buku tuh Mas ya? Iya, pernah. Sekitar tahun 2010 ya diterbitkan. Ya, kompilasi tulisan 2008. Membaca, terus katanya jarang bertatap muka, tapi banyak memetik sari-sari ilmu dari beliau ini. Mas Ai, aktivitas sekarang apa aja? Aktivitas sekarang selain memimpin Gerakan Pemuda Ansor, terus kemudian alhamdulillah juga diminta untuk bareng-bareng ngurusi di PCNU Kabupaten Lahat. Saya juga sejak tahun 2015 kemarin didaulat menjadi sekretaris DPC PKB Kabupaten Lahat, membantu kinerja ketua Kak Parisman. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Mas Ai selama ini jauh sebelumnya ya, itu dikenal sebagai seorang santri. Siap. Dan juga aktivis. Siap. Sering mimpin demo dulu. Siap, siap. Jadi perjalanan waktu, apakah ini disebut ngendor atau bagian strategi? Jarangnya unjuk rasa. Pertama bahwa status saya sebagai santri itu memang sejak masa menyelesaikan kuliah SD 10 Kota Baru, saya melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Abdurrahman bin Amas, Kikin Timur, yang kebetulan alhamdulillah waktu itu orang tua saya, bapak saya menjadi pengasuh di pondok pesantren tersebut. Setelah 3 tahun mengenyam pendidikan, saya dibawa oleh orang tua saya ke pondok pesantren Tebu Ireng, dan sampai sekarang saya menikmati suasana dan kehidupan santri. Sebagai seorang santri. Ya, jadi jiwa itu nggak pernah lepas. Nah, selesai tahun 2000 lulus dari Tebu Ireng, saya putuskan waktu itu untuk kuliah di IAIN, sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, Ciputat Jakarta menyebutnya kita, walaupun sebetulnya kalau secara teritori masuknya di Tangerang Selatan. Ya, Tangerang dulu. Nah, saya ditempa menjadi aktivis karena sejak awal saya terlibat dengan banyak kawan-kawan di forum kota waktu itu. Jadi Forkot. Setelah itu saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu Bungaan. PMII ya? Di PMII, betul. Dan akhirnya apa yang membuat dulu sering gerah gitu ya? Atau ada yang ingin disampaikan? Iya. Jadi demo itu bahasa lainnya kan menyampaikan aspirasi di ruang terbuka. Jadi ketika kita merasa bahwa aspirasi kita melalui dialog-dialog itu tidak dianggap efektif,
maka langkah berikutnya adalah menyuarakan secara lantang di ruang terbuka, karena itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi siapapun ketika ingin mengkritisi kebijakan pemerintah, maka sah baginya untuk melakukan kritik terhadap pemerintah atau siapapun di ruang terbuka dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang juga. Ya. Gitu. Tapi Untuk sekarang bukan kendor, bukan kenal. tapi saya merasa bahwa dalam status saya sebagai ketua Ansor, terus kemudian sekretaris DPC, saya merasa bahwa sebelum saya melakukan gerakan turun ke jalan, bahwa apa yang kita sampaikan kepada beberapa pihak yang menurut kita kebijakannya bisa dikritik dan harus dikritik, itu kita anggap pemerintah sudah melakukan beberapa pembenahan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya itu. Jadi bukan tidak mungkin, Ada saatnya bahwa kita harus turun ke jalan. Ya, betul. Tapi banyak strategi-strategi lain yang dijalankan oleh GP Ansor sekarang, khusus dari Kabupaten Lahat. Ya. Saya lihat di bidang wirausaha ya. Ya, siap-siap, Pak. Kemarin aku lihat di bidang pertanian, beras gitu. Iya, betul. Ada juga, katanya ada ternak juga. Iya, betul. Bungaan. Jadi landasan pemikiran sehingga memilih jalan entrepreneur untuk Iya. tim. Jadi awalnya kita berpikir begini, Bung Aan. Kita merasa bahwa GP Ansor ini adalah organisasi yang besar, sehingga memiliki tanggung jawab yang juga besar untuk memberikan efek positif kepada seluruh anggotanya. Jadi manfaat-manfaat itu harus kita sampaikan kepada seluruh anggota, sehingga mereka saat mendeklarasikan diri sebagai bagian dari GP Ansor, mereka juga menerima manfaat dari situ. Nah, salah satunya hari ini adalah bahwa kita ingin memberikan manfaat itu secara langsung kepada anggota ketika mereka terdaftar atau menjadi anggota dari GP Ansor. Mereka satu terlatih untuk berwirausaha. Terus kemudian yang kedua, dari produk-produk yang kita jual, mereka juga merasakan manfaatnya, karena harga dari produk yang kita jual itu jauh lebih murah dibanding pasaran. Di bawah harga pasar. Di harga bawah pasar. Nah, sehingga bahwa mereka bisa memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan-kepentingan yang positif bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka di masa datang. Kesejahteraan mereka. Iya. Target awal mungkin anggota dulu, Mas ya. Target awal anggota dulu, tapi alhamdulillah hari ini pasar juga sudah meminta untuk produk kita diterima langsung di pasaran. Luar biasa. Itu Bung Aan. Jadi banyak kita memetik pembelajaran bahwa di dalam organisasi itu bisa mensejahterakan. Iya, mudah-mudahan Bung Aan. Tergantung yang memimpin ya, bagaimana mengelola gitu. Iya, betul. Memanfaatkan peluang-peluang dan mengajak tim. Betul. Iya, Bung Aan. Mas Ai, GP Ansor yang pasti kita akui banyak tekanan ya dari luar. Ya. Salah Ya, betul. satunya Betul. dampak pilpres ya. Ya, betul. Sampai hari ini tuh, Bung Aan. Sampai hari ini, ya. Tapi saya melihat Mas Ai itu orang yang tetap santun dan tenang dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Iya. Masuk dari media. Saya banyak belajar loh Mas dari Mas Ai ya, postingan-postingan, terus menjawab komentar-komentar dari pihak sebelah gitu. Iya, siap. Ketenangan itu ya. Gimana sih Mas bisa seperti itu? Karena kebanyakan orang diserang terus kan emosi. Iya. Kalau saya begini, Bung Aan. Jadi saya aktif di dunia politik itu sebelum saya di Lahat. Pada saat saya masih kuliah sekitar tahun 2006 ya, 2006, karena saya lulus tahun 2008. 2006 itu saya sudah aktif di DPP PKB zaman kepemimpinan Gus Dur waktu itu. Saya aktif di Garda Bangsanya, organisasi kepemudaan. Nah, itu melatih saya untuk meyakini bahwa dalam konteks politik itu segala sesuatunya bisa berubah dalam waktu yang singkat. Artinya kalau hari ini berhadapan, bisa jadi besok hari menjadi teman dalam mewujudkan cita-cita dan kebenaran bersama, begitu Bung Sangat Aan. dinamis ya. Ya. Nah, ternyata fakta ini juga bisa kita lihat bersama kan, bahwa ketika Pilpres Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan seluruh tim misalnya terasa cukup keras benturannya, tapi hari ini alhamdulillah mereka sebagai tokoh negara, Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa bersama-sama bersepakat untuk membangun bangsa. Nah, ini yang harus kita latih dalam diri kita, harus kita tanamkan, bahwa
persoalan perbedaan dalam pilihan dan pandangan politik itu sesuatu yang wajar. Wajar. Iya, betul. Tapi tinggal kedewasaan menyikapi. Gitu. Betul. Kalau saya prinsipnya begini, Bung Aan, bahwa sesuatu yang berhadap-hadapan itu tidak selamanya bertentangan. Iya kan? Kalau kita misalnya konotasinya selalu negatif bahwa sesuatu yang berhadap-hadapan itu adalah menunjukkan suatu pertentangan, saya pikir juga tidak. Karena banyak hal yang meyakinkan kita bahwa seseorang atau suatu kelompok ketika mereka berhadap-hadapan justru sebetulnya punya iktikat yang baik, punya cita-cita yang mulia dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur. Begitu. Yang beda kan seringkali jalannya, Bung Aan. Ya, tujuannya sama, Niatnya tapi kemudian sama, kan? niatnya sama membangun bangsa, tapi pola kerja, pilihan jalan dan strategi gerakan itu yang membuat berbeda, padahal tujuannya sama. Itu. Memang saya akui kita menilai kecerdasan seseorang dari ketenangan seseorang dalam termasuk dari Mas Ayi. Banyak saya perhatikan dulu waktu musim-musim menjelang Pilpres ya. Ya, siap. Ya, Luar biasa ya. Luar biasa. Tekan. luar biasa, Bung Aan. Bahkan boleh dikatakan serangan ya, bukan sindiran lagi, udah serangan. Udah serangan, betul, Bung Aan. Tapi Mas Ayi tetap Tapi biasalah itu. biasa. Ya. Karena beliau sudah dewasa di dalam perpolitikan. Iya. Hanya saja sayangnya belum berkesempatan duduk di kursi. Iya, 2 kali udah, Bang. 2 kali ya. Iya. Belum berhasil. Tapi niat tulus ya. Iya, siap. Niat tulus. Mungkin belum saatnya. Iya. Kalau bahasa orang bijak itu begini, Bung Aan. Nahkoda yang bagus, nahkoda yang tangguh itu tidak dilahirkan dari samudera yang tenang. Begitu katanya. Artinya semakin banyak kita melewati rintangan, semakin banyak kita melampaui hambatan, maka secara langsung ataupun tidak kemampuan kita ditempa oleh itu. Itu, Bung Aan. Dalam kata lain, gini Mas ya. Bukan hanya jalan itu saja ya, bukan kursi yang diperebutkan itu saja untuk jalan kebaikan kan. Iya, betul. Buktinya Nahdlatul Ulama aktif di COVID-19, aktif Iya, kan. betul. Dalam kegiatan sosial, Iya, betul. termasuk dalam bencana-bencana juga. Iya. Tim GP Ansor, Banser gitu Iya, kan. aktif. iya, siap. Iya, Kita waktu alhamdulillah. ketemu ya. di Siap, lokasi iya, bencana. beberapa kali, iya, Saya siap, luar Mas. biasa. Banser itu luar biasa apa? Kerjasama dan tenaga. Iya, Urutannya, iya. ya. Gimana kalau COVID kemarin memang dari pusat ya di ini. Iya, jadi untuk COVID kemarin ada beberapa yang kita lakukan, Bung Aan. Satu, kaitannya dengan partai politik, beberapa kali kegiatan kita melakukan masker, membagikan masker. Terus kemudian kita juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat. Terus kemudian selain partai politik melalui NU, kita juga ada gagasan dengan usaha bisnis Ansor Bersama ini, karena memang bidang yang kita geluti waktu itu adalah beras, jualan beras. Sebelum dikembangkan ke peternakan ini, ya kita bagi produk yang kebetulan kita jual ke masyarakat, sehingga ya alhamdulillah untung-untung sedikit dari bisnis beras kita bisa alokasikan untuk bantu masyarakat. Tidak banyak jumlahnya, tapi komitmen kita untuk bisa membangun membantu masyarakat itu bisa kita buktikan dengan membantu meringankan beban masyarakat. Ya, Begitu, seperti Bang. beras tadi kan setidaknya anggota dulu kan bisa Betul. beli. Iya, malah anggota kemarin sempat protes ke kita, Bung Aan. Nih, Gus Ketua, ini posisi orang lain kok kita bantu, kita anggota belum dapat. Tapi begitu. Tapi dapat, ya. Alhamdulillah lah. Iya. Bicara politik, sebenarnya Siap. aku ini masih agak kurang ngerti lah Mas ya. Siap, siap. Tapi ini harus dikupas ya. Iya, siap. Untuk di Kabupaten Lahat sendiri, kemarin mengusung pasangan yang akhirnya belum Iya, berhasil. betul. Iya.
Waktu itu kita mengusung Pak Bursa Sarnubi dengan Pak Farhan Berza. Ya, belum berhasil. Pertanyaannya apa nih, Bung? Pertanyaannya, langkah ke depan. Sudah ada langkah-langkah lain dari PKB sendiri? Oke. Pematangan apa? Hari ini kita coba istilahnya itu kemungkinan ya pilkada setelah dilakukan 2018 kemarin berarti akan dilangsungkan lagi sekitar tahun 2023, walaupun ada kemungkinan opsi lain dilakukan secara serentak di 2024. Tapi asumsinya ketika itu dilaksanakan 2023, maka hari ini sebetulnya kita sudah sedikit memprediksi kira-kira kandidat mana saja, partai apa saja yang kira-kira mengusung siapa dalam pilkada mendatang. Nah, itu sempat kita diskusikan, terutama misalnya kita melihat hasil dari Musda Partai Golkar kemarin. Nah, ini cukup enak untuk dibahas karena pertarungan di Musda Golkar kemarin, saya pikir juga ini bagian dari perwujudan siapa yang akan mewakili Golkar untuk menjadi salah satu kandidat bupati atau wakil bupati di pilkada mendatang, Bung. Tepat ya Golkar ya. Ya. Nah, yang jelas hari ini PKB punya 50% dari persyaratan 8 kursi. Kita sudah satu fraksi sendiri hari ini. Ya, alhamdulillah kepemimpinan Pak Parisman yang menahkodai DPC PKB Kabupaten Lahat berhasil menaikkan jumlah kursi dari 3 ke 4 dari fraksi gabungan kemarin ke fraksi sendiri hari ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini prestasi yang harus diapresiasi. Apresiasi, walaupun betul. Pak Parismannya nggak jadi. Ya, tapi senasib pemimpin saya. ya, memang seperti itu ya. Ya, betul. Dan perolehan suara kita di Kabupaten Lahat itu ketiga terbesar setelah 2 partai yang lain, ketiga baru PKB. Tapi kita nggak dapat wakil karena hanya 4 tidak merepresentasikan semua dapil, kalah dibanding Golkar. Tapi kalau urusan suara kita di atasnya, gitu Bung. Untuk Mas Ai pribadi, Ya, bagaimana Mas menatap pileg ke depan dengan 2 kegagalan beruntun? ya. Jadi gini Bung Aan, politik itu atau politisi itu bisa berkali-kali mati dan bisa hidup berkali-kali. Ya, anggaplah ketidakberhasilan kemarin itu menjadi catatan dan evaluasi bagi saya secara pribadi bahwa ternyata ada sesuatu yang kurang maksimal saat kita mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bahan pembelajaran. Nah, kemungkinan mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan masih ada dorongan dari masyarakat, mudah-mudahan ada dukungan dari keluarga, mudah-mudahan ada kesepakatan di internal PKB untuk tetap menjadikan saya sebagai salah satu kandidat dari beberapa calon anggota legislatif ke depan. Begitu Bung. Mas Ai, kemarin sempat kita nge-share video agar ada yang bertanya. Siap. Apa itu? Saya lihat ada yang udah bertanya kan. Di tayangan setelah perbincangan kita hari ini. Ya, oke, siap. Oke, mungkin ini bisa jelasin ya, walaupun arahnya lebih ke Muhammadiyah ya. Ya, siap. Dari akun channel YouTube Anto Oke. Oke, siap. Nah, NU ke PKB boleh katanya. Ya. Muhammadiyah kenapa tidak afiliasi ke partai? Itu urusan Muhammadiyah lah ya. Ya. Padahal sama-sama organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ya. Sekarang NU mengapa bisa afiliasi ke partai? Kalau NU, jadi PKB ini dideklarasikan oleh Gus Dur yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Mendeklarasikan dengan beberapa kiai. Di antara deklaratornya dari 9 deklarator itu adalah Ketua Umum kita sekarang, Haji Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang kita singkat sekarang Gus Ami. Nah, pilihan NU untuk menjatuhkan politiknya itu bukan secara organisasi, karena di tubuh NU pun bagi mereka yang aktif di organisasi atau partai politik lain itu juga dipersilakan. Tapi hari ini
menjadi penting untuk disadari oleh seluruh warga Nahdliyin bahwa PKB ini adalah organisasi partai politik yang dilahirkan oleh NU dan menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi ketika organisasi NU memiliki organisasi politik sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, maka aspirasi dari warga Nahdliyin itu akan lebih cepat sampai. Karena betapapun begini, Bung Aan, bahwa politik ini itu mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan kita. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi kebijakan apapun yang diambil dari langkah-langkah politik itu pasti akan berpengaruh pada masyarakat lapisan paling bawah. Ya. Mau tidak mau terlibat praktis dan tidak praktisnya kita adalah orang politik. Iya, betul. Makanya saya menghimbau. Di Lahat kan kebetulan saya termasuk sekretaris yang paling muda ya. Jadi partai-partai lain rasanya nggak ada yang memilih sekretaris seusia saya. Semuanya sudah punya usia. Sekarang? Saya ya masih muda lah, lewat 17 dikit lah. Enggak, serius bro. Saya kelahiran 82. Berarti 38 hari ini. Hampir 40. Masih muda. Ya, itu. Nah, saya merasa begini, bahwa terutama mereka-mereka yang masih muda hari ini jangan pernah apatis terhadap politik. Ya, karena kebijakan politik akan berpengaruh, akan menentukan tatanan di masyarakat lapisan paling bawah. Ya, karenanya kalau kita yang anak-anak muda apatis, benci, tidak mau berpolitik, saya pikir sayang, karena masa depan bangsa ini, masyarakat Kabupaten Lahat khususnya ya, itu dipengaruhi dengan keinginan pemuda untuk bisa masuk dalam dunia politik. Ya, maksudnya begini Bung Aan, tidak harus pemuda memang terjun di partai politik, tapi paling tidak mereka bisa aktif di organisasi yang punya hubungan baik dengan partai politik sehingga aspirasi dari mereka didengarkan oleh mereka-mereka yang aktif dalam statusnya sebagai politisi. Kadang ini kita mengatakan apatis, tapi saat berkumpul dengan teman punya pandangan politik ternyata. Ya, begitu. Kesalahan. Ya, nah hari ini kan begini Bung Aan. Banyak masyarakat yang bilang bahwa politik itu kejam, politik itu kotor. Ya karena memang kita merasa bahwa memang tidak sedikit politisi-politisi yang hanya memanfaatkan wadah partai politik untuk mencapai kepentingan dan keinginan pribadi. Nah, kalau seandainya kita yang mengkritik politik hari ini kita anggap kotor, maka ketika kita merasa bahwa kita adalah orang baik, maka terjunlah ke dunia politik untuk memperbaiki sebuah sistem yang kita anggap kotor tadi. Masuk ke sistem. Iya, begitu. Masuk ke sistem. Iya. Ini untuk Emil, terus dari Awang Tulis. Sama akunnya ini. Untuk Wong Duo ini, akunnya salah satunya Mas Ayi ya. Ya. Aku minta pandangan Mbak tentang COVID-19. Oke, nah COVID-19 ini adalah wabah yang dirasakan oleh seluruh negara hari ini. Seluruh bangsa dan negara merasakan dampak COVID. Ada beberapa negara yang nggak mampu menangani COVID, akhirnya secara ekonomi mereka kolaps. Ya kan? Indonesia hari ini mungkin masih cukup baik dalam penanganan COVID. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi kita untuk menyadarkan bahwa COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama, adalah menjadi urusan kita, bukan cuma urusan pemerintah. Jadi harus bahu-membahu. Harus bahu-membahu. Nah, yang agak repot begini Bung Aan, ketika ada pandangan yang menganggap bahwa COVID ini adalah sebuah rekayasa, kan agak repot. Jadi jangankan kita minta pendapatnya, jangankan kita minta untuk bantuannya dalam rangka upaya menangani COVID, justru mereka menganggap bahwa sesungguhnya COVID ini tidak ada. Ini hanyalah rekayasa dalam rangka satu negara mencaplok
atau menguasai negara lain dan seterusnya. Nah, saya merasa bahwa kita hari ini harus meyakini bahwa COVID ini benar adanya sebagai wabah yang harus kita atasi bersama-sama dengan langkah efektif. Nah, ketika pemerintah kita tuntut untuk memberikan stimulus bagi pengembangan ekonomi di lapisan bawah, karena hari ini kan dampaknya ke masyarakat lapisan bawah, Bung Aan. Nah, paling tidak kita sebagai warga biasa, warga masyarakat, itu dituntut untuk menyadarkan diri kita sendiri untuk menjalankan protokol kesehatan. Misalnya duduk berjarak, terus kemudian memakai masker. Kita nggak pakai masker karena kita tinggal tadi di situ ya. Iya, ada. Iya. Oke, itu Mas ya pandangannya. Jadi tentang rekayasa segala macam dari Mas Ai, yang penting bagaimana lapisan masyarakat tetap mewaspadai. Iya, betul. Oke. Selanjutnya dari PMAPT, nama akunnya ini. Siap. Pertanyaan saya ajukan untuk kedua tokoh, salah satunya Mas Ai ya. Langkah apa yang dilakukan untuk menghindari paham komunis agar tidak masuk ke Kabupaten Mahat khususnya? Iya. Apakah PKI hanya isu keberadaan pada saat ini? Setujukah film PKI ditayangkan lagi di stasiun TV seperti dulu pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Berikan alasannya. Terima kasih. Ya. Merdeka. Siap, merdeka. Gimana Mas? Tanggapan? Jadi begini Bung Aan, kaitannya dengan komunis ya. Ya. Komunisme adalah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya kan? Jadi bagi saya bahwa komunisme itu menjadi musuh kita bersama. Karena kita adalah warga yang beragama, kita adalah makhluk yang memang meyakini hari ini ya, dalam posisi Bung Aan, terus kemudian saya yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang kita anut hari ini. Tapi di Indonesia ada agama-agama lain yang diakui keberadaannya. Nah, sehingga paham yang meniadakan agama-agama di Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban kita yang beragama Islam atau Muslim untuk menolaknya, tapi ini menjadi musuh bersama bagi seluruh negara, bagi seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia menentangnya. Sehingga paham komunis menjadi musuh kita bersama. Jadi kalau seandainya kita khawatir paham komunis itu ada di lahat misalnya, ya mau tidak mau sejak dini kita harus tanamkan dalam lingkaran yang paling kecil adalah keluarga kita, bagaimana kita bisa memberikan contoh teladan bagi keluarga kita bahwa kita harus menjadi penganut agama yang baik, ya kan? Sebagai orang tua misalnya pada saat masuk waktu sholat kita ajak anak-anak kita dan seterusnya. Itu dalam kerangka yang paling kecil. Perkuat fondasi dari rumah tangga. Dari bawah, iya. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang sesuatu yang besar, tapi kita tidak memulainya dari bawah, ya percuma. Nah, setelah ini selesai, baru misalnya kita menjadi wakil dari sebuah organisasi, melalui bendera organisasi, kita melakukan beberapa kegiatan untuk memberikan pemahaman bahwa beragama itu sangat baik dan adalah pilihan yang paling baik. Terus kemudian tidak beragama itu adalah pilihan yang salah. Itu yang harus kita pahamkan dalam banyak dialog, terus kemudian ya mungkin seminar dan banyak kajian-kajian yang kita lakukan untuk itu. Nah, persoalannya hari ini adalah ketika kita berdebat pada wilayah, mengapa zaman Soeharto itu diputar film PKI, sedangkan pasca Soeharto beberapa tahun masih diputar, setelah itu tidak diputar lagi. Itu bukan berarti, ini kan wilayah perdebatan ini, kenapa tidak diputar. Prediksi mereka-mereka yang anti pemerintah menganggap bahwa pemerintah hari ini adalah pemerintah yang pro terhadap komunisme, ya kan begitu. Tapi di sisi lain juga ada anggapan bahwa kenapa itu tidak diputar ulang, karena selama ini kita justru menonton sebuah film berdasarkan skenario yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini yang harus diluruskan. Artinya ada mereka yang berpandangan bahwa film ini mesti direvisi baru kemudian diputar ulang. Dan saya pikir begini, ketika
kita ingin menyadarkan tentang keganasan, kekejaman, dan ketidakbaikan komunisme, maka itu harus kita putar kembali. Kalau seandainya pemerintah dan sebagian mereka menganggap bahwa skenario itu masih belum sesuai dengan fakta sejarah, maka benahi, segera sesuaikan temponya dalam waktu yang paling cepat, itu bisa diputar lagi dengan skenario yang sesuai dengan fakta sejarah. Ini yang penting. Begitu Bung Aan. Itu penjelasan dari Mas Ayi ya tentang pertanyaan yang tadi. Tapi yang terpenting komunisme tetap musuh bersama. Iya, menjadi musuh bersama. Tapi untuk mengatasinya Iya. fondasi terbawa kita Betul. tanamkan. Betul. Karena begini Bung Aan, GP Ansor kan menjadi salah satu organisasi yang memang sejak awal itu lahir dan ikut terlibat dalam penumpasan PKI. Sama dengan hari ini, ketika kita ketika kita menjadikan komunisme sebagai musuh karena itu tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, juga tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai Muslim. Mereka yang hari ini ingin mengganti Pancasila, itu pun menjadi bagian yang harus kita hadapi bersama. Karena Pancasila adalah kesepakatan bagi para pendiri bangsa, bahwa yang paling mungkin waktu itu yang bisa mempersatukan seluruh komponen bangsa ini yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia adalah mereka-mereka yang bukan hanya beragama Islam, tapi mereka-mereka non-Muslim juga punya investasi dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Tuh, makanya mereka para pendiri bangsa bersepakat bahwa yang paling mungkin adalah mendirikan Pancasila sebagai ikatan dari seluruh perbedaan yang ada. Semua komponen. Betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Siap. Mas, mungkin. Apa? Untuk pertanyaan kawan-kawan sudah selesai. Sekarang apa nih yang tengah menjadi proyek dari GP Ansor? Oke. GP Ansor hari ini kita berkomunikasi lebih banyak via virtual ya. Artinya beberapa koordinasi kita kemarin terkait dengan penanganan COVID misalnya, kita lakukan beberapa komunikasi dan obrolan dengan beberapa pengurus melalui ya WhatsApp, terus kemudian Zoom dan lain sebagainya. Nah, hari ini memang kita coba untuk merintis usaha Ansor Bisnis bersama tadi. Terus kemudian pasca COVID, ketika misalnya kita menganggap bahwa lahan terutama itu sudah dianggap zona aman untuk melakukan kegiatan, maka kita kembali akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kaderisasi. Kaderisasi. Ya, bagi Ansor dan Banser. Itu Bung Aan. Kalau Ansor saya lihat memang kaderisasinya kuat. Iya, Karena lumayan. memang, gini Mas, yang diutamakan kualitas atau kuantitas dulu Mas? Kalau kita begini, berharap bahwa secara kuantitas itu banyak dan secara kualitas juga mereka semuanya berkualitas. Begitu Bung Aan. Berarti kuantitas dulu, baru tahapannya di kualitas kan? Iya, betul. Keren. Jadi nggak terpisah antara kualitas dengan kuantitas. Ya, tapi kalau misalnya dipilih begini, lebih memilih kuantitas banyak tapi tidak berkualitas, atau sedikit tapi berkualitas, lebih enak sedikit yang berkualitas. Tapi saya yakin bahwa secara kuantitas GP Ansor ini akan banyak, secara kualitas juga itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan semua orang punya keinginan untuk berkualitas pasti. Ya, betul. Makanya aku setuju Mas kalau misalkan kuantitas Iya. didahulukan. Karena kadang kita pilih-pilih ya eksklusif juga jadinya. Lah iya, betul. Iya. Tanpa pandang bulu dulu, bener Mas? Aku sambil minum loh ini, Bang. Iya, sambil minum. Agak malas juga nih bicara eksklusif. Iya, alhamdulillah. Ini keren, Bung Aan, programnya. Saya selalu mantau nih lahan tambang. Iya. Ini jawaban Mas, bahwa kita juga harus mengundang tokoh. Ini tokoh potensial untuk masa depan Kabupaten Lahat. Amin, Orang-orang siap. seperti ini yang Mudah-mudahan. apa ya? Bukan saya mengkampanyekan, tapi kita harus melihat sosok yang seperti Mas Ayi ini. Ampun. Bener.
Walaupun kadang kita berbeda. Iya, wajar lah itu. Wajar kan? Iya. Tapi secara pribadi saya kagum. Kagum dari tutur bahasanya, dari kecerdasannya, ketenangannya. Itu saya banyak belajar dari Mas. Untuk PKB Mas, gerakan politik PKB target ke depan kita akan mengusung kandidat yang insya Allah akan menang. Soal siapa kita bukan nanti, ya kan? Mudah-mudahan menang, sehingga kemenangan calon kandidat pada pilkada itu akan berimplikasi tentunya pada perolehan suara PKB di pileg selanjutnya. Sudah ada pendekatan-pendekatan? Komunikasi sudah, ya, karena setiap saat kita jalin komunikasi dengan siapapun. Ya, begitu Bung Aan. Keren. Ya. Sudah bergerak ya. Oh iya. Harus cepat dong. Karena kita begini, Bung Aan. PKB itu sadar bahwa kita tidak memiliki fundraising yang kuat secara finansial ya. Tapi hari ini alhamdulillah saya bersama ketua dan sahabat-sahabat pengurus yang lain memiliki komitmen bersama bahwa sesungguhnya hari ini yang diharapkan oleh masyarakat adalah komitmen kita dalam setiap langkah-langkah politiknya. Terus kemudian yang kedua, karena hari ini ya banyak pengurus PKB yang usianya masih muda-muda sehingga masih energik dan masih memiliki kreativitas dan inovasi yang cukup baik dalam melakukan atau melaksanakan manuver-manuver politik di lahan gitu. Harapannya dengan semua potensi yang ada di PKB, masyarakat menilai bahwa PKB menjadi pilihan yang pas untuk dijadikan sebagai wadah aspirasi bagi mereka, masyarakat Kabupaten Lahan. Keren sekali, mulia sekali pastinya. Iya. Target berikutnya mudah-mudahan dapat 8 kursi. Amin, amin. Ya, amin. Terus mendoakan dan mendukung. Mas, mungkin ini saja obrolan kita hari ini. Siap, terima kasih Bung Aan. Kita Terima kasih. harapkan Terima kasih ada semua. obrolan kita selanjutnya. Amin. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Mas kepada masyarakat Kabupaten Lahat atau tim. Oke, siap. Terima kasih Bung Aan. Sebagai closing statement saya sampaikan begini. Kalimat penutupnya saya sampaikan satu kalimat dari Mbah Hasyim Asy'ari. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidhamin. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Oleh karenanya ketika hari ini siapapun kita, terus kemudian masyarakat semua, para netizen menganggap bahwa kita adalah representasi dan bagian dari kelompok-kelompok yang masih memiliki kebenaran dalam berpikir dan bertindak, mari kita mengorganisir diri dalam sebuah wadah yang kita sepakati bersama untuk menyampaikan kebenaran yang kita yakini. Karena kalau tidak, bahwa kebenaran-kebenaran yang kita yakini tapi tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh mereka-mereka yang punya pikiran picik, mereka yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu pasti kita akan dikalahkan. Itu Bung Aan sebagai penutup. Bersatu Merdeka ya. 17 Agustus. Oh ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Menjadi negara yang Nahdlatul Thayyibatul Warohmatul. Ya. Mas, senang sekali Mas. Siap. Terima kasih. Bung Aan. Kayaknya masih kurang, tapi nanti semoga ada season 2 ya. Amin. Siap, siap Bung Aan. Nanti kita jadwalkan lagi lah. Siap, siap. Kalau bicara sama orang cerdas itu kita Amin, amin. haus ya jadinya, haus ilmu dan Ampun. kata-katanya. Ya, Bung Aan ini keren ya. YouTuber keren hari ini. Sukses. Sukses Bung Aan. Nggak, kalau YouTuber masih jauh Mas. Oh, masih jauh. Jauh. Ya. Kita apa ya? Mungkin dengan cara seperti ini Iya. kita bisa mengedukasi lebih informatif lagi ya. Tapi saya yakin begini, yang dilakukan hari ini menjadi penentu di masa datang. Amin. Ya, Semoga. saya yakin keberhasilan akan sama-sama kita dapatkan. Harapan kita bersama. Ya, Itu betul. saja Mas. Top. Kita Ya, terima tutup. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.